Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah ini dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, jam 9 WIB. Untuk perhatian, persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga, ibadah keluarga, ibadah minggu dan pelkat, serta syukur HUT kelahiran dan perkawinan dapat dilakukan dengan cara pertama, melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 109 008 0009 871 atas nama GPIB Jemaat Sebulon. Yang kedua, melalui pengurus sektor, agar Bapak Ibu juga dapat menghubungi pengurus sektor untuk dapat mengambil pada rumah-rumah jemaat sekalian. Yang ketiga, diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kotak persembahan. Sebagai catatan agar tiap keluarga dapat menulis keterangan berupa jenis persembahan dan waktu ibadah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam ibadah ini. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta Meiske Catherine Kolanus Paransi. Untuk itu jemaat, kami persilakan untuk berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan bernyanyi sebagai nyanyian pembukaan dari Gita Bakti 104 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Janji Tuhan selalu digenapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, kita tabiskan
ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang selalu mengasihi kami di dalam Kristus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan Tuhan, dan juga bersama-sama jemaat-Mu kami memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Ya Allah, ya Bapa, kami mohon Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami semakin bersukacita mendengar firman-Mu. Kami semakin dikuatkan menjalani kehidupan. Kami semakin dikuatkan untuk berpegang teguh pada janji Tuhan dan melaksanakan firman-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami mau mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada anak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamakan Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ayat 13 ya, 13. Maka kita lihat di situ Allah menyuruh Yakub pulang ke kampungnya. Ya, pulang ke negerinya. Dan Yakub langsung merespon firman Tuhan itu. Ya, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin dia sendiri sudah tidak betah hidup bersama Bapak mertua Laban. Karena ya Bapak mertua ini rupanya agak egois ya. Dan mungkin sudah tidak betah tinggal bersama. Tapi mau dikatakan bahwa Yakub merespon firman Tuhan ini atau langsung merespon firman Tuhan ini karena Yakub lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Lebih taat kepada Tuhan daripada kepada mertua. Nah, oleh karena itu Yakub pergi meninggalkan bapak mertua, dia pergi dengan diam-diam. Saudara-saudara, saya lagi berpikir-pikir kenapa Yakub pergi diam-diam. Atau pergi tanpa sepengetahuan Laban, bapak mertua. Kemungkinan Bapak Ibu, kalau Yakub bicara terus terang kepada bapak mertua, ya kemungkinan bapak mertua menolak. Tidak mengizinkan Yakub dan keluarganya pergi. Karena Yakub ini adalah tulang punggung mengurus ternak-ternak Laban. Nah, kalau Yakub pergi, siapa yang mengurus ternak-ternak ini? Oleh karena itu, Yakub pergi diam-diam. Dia bawa keluarganya. Ya. Dikatakan istri-istrinya Lea dan Rahel. Ya, Bapak Ibu, Yakub itu punya 2 istri ya. Tetapi orang Kristen yang hidup dalam Yesus Kristus tidak boleh punya 2 istri, Bapak Ibu ya. Orang Kristen yang hidup dalam Kristus itu hanya punya 1 istri. Punya 1 suami. Ya, jangan katakan, wah, Yakub aja bisa punya 2 istri. Kita dong, ya, juga bisa seperti ini. Kita sekali lagi, kita yang sudah percaya, kita yang sudah hidup dalam Kristus, hanya bisa punya 1 istri dan 1 suami. Karena tidak ada poligami ya dalam kehidupan perkawinan Kristen, Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita. Secara diam-diam Yakub pergi. Dia mengajak ya istri-istrinya, anak-anaknya. Dia membawa harta benda, kekayaan. Ya, kekayaan bapak mertuanya juga diboyongnya. Bahkan ternak-ternak Laban juga dia bawa juga. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, 3 hari kemudian baru Laban tahu, dapat informasi bahwa Yakub ini sudah pergi meninggalkan rumah secara diam-diam. Oleh karena itu dia mengejar Yakub bersama rombongannya. Ya, Laban dan bersama rombongannya mengejar Yakub. Dan saudara-saudara, 7 hari perjalanan barulah
Laban bisa berjumpa dengan Yakub dan keluarganya. Dan dalam perjumpaan itu kita melihat Bapak Ibu, dalam perjumpaan itu apa yang terjadi. Laban, Laban papa mertua ini harus menahan diri, mengendalikan emosinya. Laban tidak boleh emosi terhadap Yakub. Dia harus berhadapan dengan anak mantu, berhadapan dengan Yakub harus dengan tenang, dengan sabar, bicara baik-baik sebagai orang tua, sebagai papa mertua. Karena sebelumnya Laban sudah diingatkan, ayat 24, diingatkan oleh Tuhan. Jangan bicara asal bicara kepada Yakub, jangan emosi. Oleh karena itu kita melihat ketika Laban berjumpa dengan Yakub, dia menahan diri, mengendalikan emosi, dan dia bicara baik-baik dengan tenang, dengan sabar sebagai orang tua, tetapi tegas menegur Yakub. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan Laban hanya mau mengingatkan Yakub. Mengingatkan Yakub dan mau juga menegaskan kepada Yakub. Istri-istri, Laban katakan, istri-istrimu adalah anak-anakku. Anak-anakmu adalah cucu-cucuku. Harta benda, kekayaan, apa yang kelihatan ini, bahkan ternak-ternak itu milikku. Laban katakan begitu. Jadi Laban tegaskan semua adalah milik Laban. Dengan kata lain, kalau kita mau katakan dengan kata-kata yang biasa, Laban mau katakan kepada Yakub supaya Yakub memahami bahwa Yakub itu hanya, papa mertua mau katakan, Yakub itu hanya modal dengkul aja. Yakub tidak punya apa-apa. Yakub tidak punya modal. Ketika Yakub datang kepada Laban, dia tidak punya apa-apa. Dia datang dengan tangan kosong, tangan hampa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau diingatkan oleh Laban sebagai papa mertua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka kata Laban, seharusnya lah Yakub itu tidak perlu pergi diam-diam seperti ini, seperti melarikan diri saja. Nah, ayat 44 kita lihat ayat 44 dikatakan, saya bacakan maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Laban sebagai orang tua, Laban sebagai papa mertua, punya inisiatif mengajak Yakub berdamai, mengajak Yakub untuk memperbaiki kesalahpahaman mereka selama ini dengan satu perjanjian.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ya mengajak Yakub berdamai. Ya, memperbaikilah. Apa yang belum baik diperbaiki supaya ke depannya mereka bisa hidup dalam damai sejahtera. Keluarga yang hidup dalam kasih. Dengan satu perjanjian. Kita memahami hakikat satu perjanjian ya dalam pembacaan ini. Hakikat satu perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak. Jadi kalau Laban dan Yakub membuat satu perjanjian, berarti perjanjian itu mengikat ya Laban dan Yakub. Lalu perjanjian itu atau janji itu harus ditaati oleh mereka. Mereka yang buat perjanjian, mereka berdua ya yang buat kesepakatan dalam perjanjian ini tidak boleh melanggar perjanjian itu. Pasti dasarnya saling percaya satu terhadap yang lain. Kalau ingkar janji, ya berarti saudara-saudara ya hilanglah kepercayaan. Saudara-saudara, butuh tanggung jawab bersama ya untuk menepati perjanjian itu. Bahkan dikatakan untuk meneguhkan perjanjian itu supaya perjanjian itu sebagai satu perjanjian yang kuat. Allah, bahkan Allah dikatakan mereka melibatkan Allah menjadi saksi antara mereka. Saudara-saudara yang diberkati, ini hakikat satu perjanjian. Dan ini harus dipahami oleh Laban dan Yakub. Simbol perjanjian mereka dikatakan dalam pembacaan ini Bapak Ibu sebuah timbunan batu ya. Kemudian itu dijadikan tugu bagi mereka. Ya, Laban memberi nama tugu itu Yegar Sahaduta. Ya, Yakub juga memberi nama tugu itu Galet. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, lalu mereka menandai perjanjian mereka berdua ini sebagai satu perjanjian yang kuat ya, satu perjanjian yang harus ditepati bersama-sama dengan jamuan makan bersama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat ini hakikat dari perjanjian. Kita mau melihat apa isi perjanjian mereka berdua. Ayat 50. Ya, kalau kita lihat ayat 50, saudara-saudara, di situ dikatakan, jika ini isi perjanjian. Ya, saya bacakan ya. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ini isi perjanjian. Ya, isinya bahwa Yakub tidak boleh menyia-nyiakan anak-anak Laban. Atau Yakub tidak boleh menyia-nyiakan istri-istri. Itu anak-anak Laban. Ketika mereka berada di tempat yang baru. Yakub harus bisa membahagiakan mereka. Yakub harus menjadi suami yang setia kepada kedua istrinya. Dikatakan. Jadi itu isinya ya, isi perjanjian. Tidak boleh menyanyiakan istri-istrinya ketika dia sampai di negerinya. Dan saudara-saudara, ya Yakub harus bisa membahagiakan istri-istrinya.
Dan Yakub harus menjadi suami yang setia. Kita simak ini isi perjanjiannya Bapak Ibu. Dan Yakub juga tidak boleh kawin-mawin ya, dengan perempuan lain. Yakub ingatkan dalam perjanjian itu bahwa sekalipun Laban dan Yakub tinggal berjauhan, tapi Allah menjadi saksi antara mereka berdua. Artinya Yakub bisa saja ya, kalau dia tidak tepati janji ini, bisa saja Yakub menyembunyikan perselingkuhannya misalnya. Tapi terhadap Laban, tapi tidak. Bisa saja terhadap Laban dia sembunyikan. Tapi tidak terhadap Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Saudara-saudara, itu isi yang pertama dari perjanjian. Nah, isi perjanjiannya yang kedua Bapak Ibu itu ayat 52. 52 katakan begini. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu itu mendapatkan aku, dengan berniat jahat. Mereka berdua berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan kejahatan apapun satu terhadap yang lain. Mereka akan menghilangkan niat jahat mereka, kebencian mereka, ya, dendam mereka, amarah, berniat jahat yang lain. Itu mereka sepakat dalam perjanjian, itu harus dihilangkan, itu harus dilupakan. Saudara-saudara, sehingga mereka bisa hidup sebagai keluarga yang mengasihi. Mantu mengasihi papa mantu, demikian juga sebaliknya. Dan hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan mereka harus ingat ya bahwa Tuhan, mereka melibatkan Tuhan menjadi saksi terhadap perjanjian mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal perjanjian, ya, atau kita bicara tentang janji, atau bisa dikatakan kita buat janji, ya, atau perjanjian, itu gampang kita buat janji, saudara-saudara. Tapi sering juga, gampang juga kita mengingkari janji itu. Kita gampang berjanji, tapi juga gampang mengingkari janji itu. Atau seringkali kita sulit menepati janji. Kita buat sendiri, kita sulit menepati, kita mengingkar janji yang kita buat sendiri. Orang Kristen, Bapak Ibu, hidup karena janji Allah. Dan orang Kristen juga hidup untuk janji Allah itu. Ini yang harus digarisbawahi, ini yang harus dipahami. Ya, kita hidup karena janji Allah. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita hidup untuk janji Allah itu. Jadi kita tidak boleh melepaskan diri dari janji Allah, kita tidak boleh melupakan janji Allah. Kita harus berpegang teguh pada janji Allah. Supaya kita bisa hidup bahagia, Bapak Ibu. Ya, hidup diberkati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, contoh saudara. Janji orang tua ketika melaksanakan ya baptisan kudus,
Ya, ketika membawa anak menerima baptisan kudus. Ada janji orang tua kepada Allah di hadapan jemaat bahwa orang tua berjanji mengajarkan anak firman Tuhan, mau menjadi teladan bagi anaknya, teladan iman bagi anaknya. Itu janji. Saudara-saudara, apakah kita sudah menepati janji kita kepada Tuhan? Itu bukan janji kepada anak kita, bukan janji kepada manusia, kepada pendeta yang melaksanakan sakramen baptisan kudus, tapi itu janji kepada Tuhan. Ya, bahwa kita mau mengajarkan anak kita firman Tuhan. Kita mau memberi contoh hidup dalam Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, kalau kita melaksanakan janji kita ini, maka anak-anak kita akan hidup dalam perjanjian juga. Tapi banyak orang tua, ya kita melihat bahwa mau membacakan firman Tuhan setiap hari kepada anaknya. Kan ini dari kecil ya, kalau GPIB membaptis anak itu kan biasanya dari usia dini, ya. Nah, anak-anak kecil ini perlu dengar firman Tuhan, perlu dibacakan firman Tuhan. Ya, dia mau mengerti atau tidak mengerti itu pekerjaan Roh Kudus. Yang penting dia ada persekutuan dengan firman Tuhan. Nah, orang tua harus membacakan firman Tuhan setiap hari. Tapi kadang-kadang orang tua ingkar janji. Ya, alasannya banyak. Sibuklah kerja, ya, tidak sempatlah. Ya, anak-anak kita pulang, anak-anak sudah tidur. Dan macam-macam. Ya, macam-macam hambatan. Bahkan dalam sikap juga kadang-kadang kita tidak bisa menjadi teladan iman. Ya kan, kita mau jadi teladan iman. Persekutuan kita, anak-anak harus melihat kita menjadi orang tua yang tekun beribadah, tekun berdoa misalnya. Ya, berbuat baik, saling menghargai atau menghormati di rumah. Ya. Dan itu janji. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang kedua, saudara-saudara, janji dalam peneguhan sidi. Kaum muda waktu di sidi, waktu dalam peneguhan sidi berjanji mau setia mengikut Yesus dalam susah dan dalam senang. Ya, setia mau mengikuti ibadah. Ya, kadang-kadang saya ya menghimbau anak-anak katekisasi reguler ini, ya kalau sudah di CD, ya berjanjilah setia ikut GP. Wah, karena mau di CD semuanya iya, janji, saya mau setia, saya mau ikut ibadah gerakan pemuda. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, seharusnya ibadah gerakan pemuda itu bertambah, ya seiring dengan bertambahnya ya anak-anak muda ini, ya ketika di CD, ya jadi seberapa yang di CD berarti itu yang menjadi bertambah ya anggota dalam ibadah gerakan pemuda. Tapi apa yang terjadi? Ya kembali kita ingkar janji. Ya macam-macam alasannya. Oh, sibuk, mau ujian, mau tes, sibuk kerja, tidak sempat dan lain-lain. Saudara-saudara, ibadah kepada Tuhan itu kalau kita tidak memberi diri, menyiapkan waktu sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak akan pernah ibadah. Karena kesibukan, saudara. Semua orang, bukan hanya kita yang sibuk, semua orang juga sibuk. Semua orang sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk bisnis.
Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan waktu kita untuk beribadah. Kalau tidak akan. Tadi saya katakan sampai Tuhan Yesus datang kita tidak pernah nongol dalam ibadah. Nah, itu saudara-saudara ya. Simpel saja, kita sudah ingkar janji. Ada juga Bapak Ibu ya, kadang-kadang ya sangat prihatin juga, baru sidih sudah meninggalkan Tuhan, sudah murtad, hanya seorang ya, seorang pria atau seorang wanita. Ya, baru sidih. Banyak anak-anak muda murtad gara-gara perkawinan. Sangat prihatin. Saudara-saudara, ini ingkar janji. Tuhan, saudara tahu, saudara kita harus imani, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga jangan ingkar janji. Kalau kita ingkar janji, ya kita yang menderita. Penderitaan turun-temurun bisa terjadi hanya karena ingkar janji. Jadi anak-anak muda berpegang teguh pada janji Tuhan. Hidupmu akan sukses. Jangan gara-gara ya tadi hal-hal yang duniawi kita tinggalkan Tuhan, kita murtad. Hidup kita akan menderita, Bapak Ibu. Janji yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu janji perkawinan. Ya, sama seperti Laban tadi ya, Bapak Ibu ya. Dalam perjanjiannya Laban dengan Yakub, dalam perjanjiannya ya dikatakan Yakub tidak boleh menyia-nyiakan istri. Ya, Yakub harus bisa membahagiakan istrinya. Yakub harus menjadi suami yang setia. Tidak boleh kawin lagi dengan perempuan lain. Itu janji Laban dengan Yakub tadi, perjanjian. Nah, dalam janji perkawinan, ya, di situ juga jelas, ya, jelas tercantum. Suami berjanji di hadapan Tuhan dalam perkawinan bahwa ia akan menjadi suami yang setia, suami yang tidak menyia-nyiakan istrinya, suami yang bertanggung jawab, suami yang tidak akan meninggalkan istrinya. Ya, karena masalah-masalah atau karena perempuan lain. Itu janji suami terhadap istri dalam perkawinan. Begitu juga istri. Istri juga berjanji ya kepada Tuhan dalam perkawinan bahwa ia akan menjadi istri yang setia, istri yang jujur, istri yang tanggung jawab, istri yang sayang suami. Ya, istri yang tidak menyia-nyiakan suami. Dan janji perkawinan itu, saudara-saudara, bukan sifatnya sementara. Ya, bukan sifatnya sementara karena perkawinan orang Kristen ini, ya, perkawinan orang Kristen ini hanya bisa diakhiri dengan maut. Ya, bukan karena bosan. Ya, saya sudah bosan, saya mau cari yang lain, bukan. Ya, karena suamiku sudah tua, suamiku pengangguran, saya cari yang lain. Oh, nggak bisa begitu, saudara-saudara, ya. Atau istriku sudah tua, istriku sudah jelek, saya cari yang lain lebih mudah. Nggak bisa seperti itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu janji perkawinan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Ternyata saudara-saudara, ya ternyata janji setia itu, ya kalau kita lihat kenyataan yang terjadi. Bagaimana kehidupan rumah tangga. Ya, banyak suami yang tidak bisa berpegang pada janji perkawinannya. Banyak juga istri yang tidak bisa berpegang pada janji perkawinannya. Ya, saudara-saudara, mereka hanya setia beberapa tahun saja. Ya, padahal tadi saya katakan perkawinan itu hanya maut yang memisahkan. Selebihnya hidup dalam perselingkuhan terus-menerus.
Ya, hidup tidak setia kepada pasangannya. Ya, masing-masing sudah mulai melakukan ya perbuatan-perbuatan yang mencemarkan perkawinan mereka. Nah, ini tidak setia pada janji perkawinan. Ini tidak menepati janji perkawinan. Bagaimana rumah tangga kita mau diberkati dan mau menjadi berkat bagi anak-anak kita? Sudahlah, nggak usah orang lain. Berkat untuk anak-anak kita. Kalau kita sendiri tidak bisa berpegang pada janji kita. Saudara-saudara yang diberkati. Nah, rumah tangga, keluarga berantakan. Ya, karena apa? Karena ingkar janji. Tidak menepati janji perkawinan. Rumah tangga berantakan, keluarga berantakan, anak, dampaknya juga ke anak-anak. Anak-anak juga berantakan. Ya, bisa jadi pekerjaan juga berantakan. Ya, karena sudah tidak setia, suami sudah tidak setia sama istri. Istri juga tidak setia sama suami. Akhirnya semua berantakan, Bapak Ibu. Dan kehidupan yang dijalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ya, dalam pelayanan juga kita berjanji setia. Setialah dari awal sampai selesai. Jangan cuma awal menggebu-gebu melayani, tapi lama-lama kendor. Berpegang pada janji, itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita cuma gampang berjanji, ya. Ya, kadang-kadang orang katakan, ya dia sih cuma ngomong doang. Ya, ngomong doang. Tapi ya tidak ada kenyataannya, ya pasti ingkar janji. Nah, lewat pembacaan ini kita diingatkan, ya. Kita percaya bahwa kita hidup karena janji Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita menjalani hidup yang di dunia ini, hidup di dunia ini juga untuk janji Allah. Kita pasti, saudara-saudara, ya diberkati. Kalau kita setia berpegang pada janji Tuhan, ya pasti hidup kita hidup yang damai sejahtera, saudara-saudara. Ya, kita setia berpegang pada janji Allah, kita juga setia, ya, menepati janji kita kepada manusia. Tapi kalau kita tidak setia, ya, janji kita kepada Allah, kita tidak setia, kita ingkar janji, pasti juga kita tidak setia, ya, menepati janji kita kepada manusia. Oleh karena itu kita diingatkan, ya saudara-saudara diingatkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Oleh karena itu mari kita setia berpegang janji iman kita kepada Yesus, bahwa kita mau setia mengikut Yesus, mau senang, mau susah, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 369A bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu.
Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami hidup karena janji Kristus, dan Tuhan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalani kehidupan di dunia ini untuk janji Allah itu juga. Artinya Tuhan mampukan kami untuk berpegang teguh pada janji kami Tuhan. Baik janji kami terutama kepada Tuhan sebagai juru selamat kami, maupun janji kami kepada pasangan hidup dalam janji perkawinan. Supaya ya Tuhan, kami boleh selalu menepati janji kami ini, dan hidup kami semakin bahagia. Rumah tangga kami Tuhan, ketika kami setia berpegang pada janji kami, suami setia kepada istri, tidak menyia-nyiakan istri, tidak kawin-mawin dengan perempuan lain, atau sebaliknya juga istri ya Tuhan. Maka rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang rukun, bahagia, damai, sejahtera. Rumah tangga yang diberkati dan menjadi berkat bagi anak-anak kami, bahkan juga bagi banyak orang. Ya Allah ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk selalu menepati janji kami ini. Karena kami mau hidup lebih bahagia dan lebih diberkati bersama keluarga dan semua jemaat kami. Ya Allah ya Bapa, secara khusus kami berdoa saat ini bagi keluarga Nyonya Sulis Sri Hastuti, keluarga Herbert Pangaribuan, keluarga Irwanda Sofian Bona Parasian Sarumpait, keluarga Dwi Pranomo Ari Nugroho, keluarga Pastor Atu. Mampukan mereka Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berpegang teguh pada janji mereka, baik janji mereka kepada Tuhan maupun janji mereka kepada pasangan hidup mereka, sehingga keluarga mereka semakin diberkati dan keluarga mereka semakin hidup bahagia. Masa depan mereka semakin pasti di dalam Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga. Tuhan juga mampukan mereka untuk berpegang teguh pada janji mereka, bahkan hidup karena janji Tuhan. Mereka juga semakin diberkati dan rumah tangga dijauhkan dari segala perbuatan yang membuat Yesus Kristus tidak dimuliakan. Perbuatan-perbuatan duniawi ya Tuhan yang menghambat kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan ada dalam keluarga dan gereja kami. Ya Allah ya Bapa, berkatilah semua umat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan bahkan pergumulan, khususnya pergumulan bersama saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini. Kami datang memohon kekuatan Tuhan supaya kami tetap bersukacita sekalipun dalam pergumulan COVID-19. Kami yang terpapar ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan juga kuatkan iman, sembuhkan. Lewat tim medis Tuhan semakin banyak orang yang disembuhkan. Semakin banyak orang yang merasakan berkat Tuhan. Dan mereka semua boleh terpelihara. Karena Yesus berjanji untuk terus mengasihi dan menyertai kami. Sampai kepada kesudahannya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus fungsionaris majelis sinode dengan pelayanan dan tanggung jawab mereka.
Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kuatkan dia, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, ketenangan dan hikmat. Sehingga ia terus bergumul bersama-sama dengan para menteri, wakil presiden, para menteri dan semua jajarannya yang terkait ya Tuhan. Bahkan semua orang yang memberi diri melayani di tengah-tengah pergumulan COVID-19. Ya Allah ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Allah ya Bapa, Engkau berkati kami semua yang melayani saat ini. Dan berikanlah kami kesetiaan untuk berpegang teguh pada janji Tuhan. Banyak hal kami mau minta Tuhan, tapi kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambah usia kelahiran, bahkan pernikahan. Kami mau bersuka cita bersama-sama ya Tuhan, karena ini anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh membahagiakan. Bahkan kami tetap bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih terus tetap berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Kami mohon pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan ekonomi kami, bahkan keluarga demi keluarga yang bergumul Tuhan, karena keluarga-keluarga ini banyak yang mengingkar janji, keluarga-keluarga yang boleh mengalami hal-hal yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus, supaya mereka boleh hidup kembali dalam janji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan berkati persembahan syukur kami Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan tambahkanlah berkat-berkat dalam hidup kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu hidup dalam kecukupan, bahkan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini ya, supaya kita boleh selalu menepati janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada pasangan hidup kita. Kita menjadi suami yang setia kepada pasangan hidup kita, menjadi istri yang setia, bahkan menjadi keluarga yang setia, ya, berpegang teguh pada janji, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu janganlah kita juga mengingkar janji, supaya hidup kita makin bahagia di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, ya, karena kita orang setia pada janji. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 376 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ya, Kidung Jemaat 376 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ikut dikau saja Tuhan jalan damai bagi
bagiku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.